ini, jadi tanpa kabel dari ini ya. Jadi tanpa kabel kita bisa gunakan Bluetooth ya, Bluetooth dari sini dan aktifkan di handphonenya, dan tanpa kabel itu bisa untuk musik ataupun buat instrumennya ya. Kalau Bluetooth ini hanya pengganti apabila tidak ada kabel, tapi kalau masih ada kabel kita lebih efektif lebih kabel ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Pocong Imut. Pocong Imut kali ini akan mempraktekkan cara pemasangan soundcard R8. Jangan kemana-mana, kita langsung saja praktekkan cara pemasangan soundcard R8 ke handphone. Let's go, check it out. Jadi teman-teman, inilah soundcard R8 ya. Ini untuk kemasan soundcard R8 ya, agak gede dan agak berat juga. Kita langsung buka saja. Dan inilah penampakannya dan isi dari soundcard R8. Yang pertama ada buku panduan, terus ada 3 kabel ya. Yang pertama ini kabel yang USB tipe A ya, dan nanti akan dicolokkan ke tipe micro ya. Ini untuk di charger ya. Oke, selanjutnya ada 1 kabel lagi ya. Ini kabel untuk ya outputnya jack 3.5 kiri kanan sama, dan kabel 1 lagi sama ya, jacknya 3.5 kiri kanannya juga sama. Dan kita akan buka unitnya. Ini unitnya masih dalam kemasan ya. Oke, dan ini unitnya kita buka. Dan inilah penampakan dari soundcard R8 ya. Ada tulisannya di sini Live R8, dan difasilitasi dengan Bluetooth juga, dan ada tulisan Kisong Live Soundcard ya. Dan ini kalau dari tombolnya masih plastik ya, tombol-tombolnya, dan untuk knop dorongnya masih plastik juga, tapi enak ya untuk didorong. Dan untuk 2 knop besar ini itu untuk mic dan reverb itu untuk echo ya. Dan kalau dari base quality-nya ini bahannya dari besi ya, ataupun dari metal, jadi bobotnya ini berat ya, bobotnya berat. Dan interface-nya ya, di interface-nya di sini ada beberapa lubang ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 lubang ya. Dan Pocong Imut akan jelaskan satu persatu. Ini ada lubang USB ya, yang micro untuk mencharger. Dan ini lubang untuk left 2, dan ada lubang left 1. Lubang left 1 dengan left 2 ini adalah untuk memonitoring ya live kita ataupun di handphone kita ya. Tinggal pilih salah satunya dan bisa digunakan kedua-duanya ya. Terus ada company ini adalah untuk instrumen musik ataupun buat iringan musik. Ketika kita mau melakukan live streaming membutuhkan tambahan musik, dan kita bisa sambungkan ini dan ke handphone juga ya, khusus buat musik ataupun ke laptop juga bisa. Dan selanjutnya handset sound ya. Handset ini berfungsi untuk memonitoring suara kita ataupun suara dari handphone ke handset pada saat kita live ataupun pada saat kita lakukan instrumen ya. Ini nanti kita bisa sambungkan ke sini. Dan handset juga nanti bisa berfungsi untuk mic juga ya, ataupun untuk dialog, untuk pengarah suara kita juga apabila kita tidak mempunyai mic condenser ya. Di sini ada
mic 1 dan mic 2. Berarti dua mic berfungsi ya, nanti kedua-duanya di sini ataupun bisa pilih salah satunya. Dan di sini ada earphone with microphone. Artinya di sini nanti teman-teman bisa menyambungkan ke speaker ya, supaya ada suara luarnya ataupun pengganti dari handset ya. Kalau dari handset kita hanya bisa mendengarkan dari telinga kita sendiri, tapi kalau dari earphone kita bisa semua orang juga bisa mendengarkan ya di lingkungan tersebut ya. Dan apabila nanti handset ketika di telinga kita, apabila handset kita pengen dibuka ya, pengen menyimak mendengarkan lewat nanti lewat speaker ya dari sini ya. Oke, mungkin itu bagian kecil yang ingin memperjelas ya, agar teman-teman bisa memahami ketika untuk pemasangan soundcard ini. Oke, di sini ada indikator lampunya ya, dan ini ada efek reaksinya, dan di sini juga ada efek buat soundnya ya. Oke, kita lanjut ke pemasangan ya. Di sini ada kabel charger ya, karena kita nanti lihat ya apakah di sini masih ada dayanya ya. Kita cek dulu ya, kita powernya itu dari di switch ya, powernya ada di sini, ada di switch. Oke, kita tekan dan beginilah tampilannya ya, ada lampu indikatornya, dan di sini ada indikator buat chargernya ya. Untuk lampunya apabila full nanti semuanya full di sini. Oke, berarti kita tidak perlu ini, kita kesampingkan dulu, dan kita akan pasang untuk kabel pertama. Kabel pertama kita masukkan ke lubang left 1 ya. Kita masukkan ke lubang left 1. Nah, di sini lubang left 1. Nanti kita akan sambungkan ke handphone untuk live streamingnya ya. Kita siapkan ya, ini handphone untuk lakukan live streaming ya. Oke, kita geser, kita taruh ke sebelah sini ya, dan ini untuk jalurnya ya, sudah jelas ya, ini untuk jalurnya. Oke, untuk kabel selanjutnya, ini masih sama ya, menggunakan jack 3.5, kanan kirinya sama juga. Kita sambungkan ke lubang accompany ya. Lubang accompany ini adalah untuk iringan musik ketika kita berlab, untuk menambahkan musik ya. Oke. Dan kabel ini ya untuk instrumen kita pasangkan satu handphone lagi untuk instrumen ya. Oke. Oke, sudah ya. Kita sudah dua kabel. Yang pertama kita sambungkan ke untuk live ya. Kita masuk ke live 1. Dan untuk satu instrumen ya, untuk handphone instrumen ini nanti masuknya ke instrumen ya, ke colokan instrumen. Oke, supaya kita mengetahui suara dari soundcard ini, ataupun pada saat kita melakukan live streaming ataupun pada saat kita mendengarkan musik, kita membutuhkan satu alat lagi ya. Dan handset ini nanti sangat berfungsi untuk memonitoring suara ya, dari handphone ya ke soundcard ya, dari handphone instrumen juga ke soundcard, dan kita bisa dengarkan dari sini tanpa menggunakan speaker ya. Dan itu hanya untuk memonitoring. Jadi untuk handset ini perlu sekali bagi teman-teman yang mempunyai soundcard. Dan yang selanjutnya di sini ada mic dari handset. Fungsinya mic ini nanti bisa buat berkomunikasi ataupun buat berbicara ya. Dengan mic ini kita andalkan mic ini untuk pengganti mikrofon ataupun mic condenser ya.
ketika kita tidak mempunyai mic condenser, kita manfaatkan untuk dari mic handset ini ya, seperti itu. Oke, kita pasangnya tuh di handset ya. Oke, dan ini kita sudah bisa menggunakan untuk melakukan live streaming ya. Karena Pocong Imut ingin memberikan suara ini bisa keluar ataupun bisa terekam di video ini, maka Pocong Imut membutuhkan speaker ya, speaker ini ya, untuk mengetahui memonitoring suara dari soundcard ini ya. Maka Pocong Imut akan menyiapkan speaker ini ya untuk disambungkan ke soundcard. Oke, sama menggunakan jack 3.5 dari speaker ini ya. Oke, kita masukkan ke earphone ya, ke earphone. Oke, sudah terpasang semuanya ya. Oke, biar jalurnya tahu. Oke, speaker ini hanya membantu ataupun berfungsi untuk suara luar saja ya, biar nanti di rekaman kita bisa terdengar ya. Oke, kita cek ya dari suara efek reaction dulu ya. Oke, kita volumenya dibesarkan. Memang soundcard ini banyak sekali efek reaksinya ya, banyak efeknya. Oke, dari efek reaksi kita sudah mendengarkan tadi ya. Sekarang kita mencoba untuk dari mic handsetnya ya. Oh iya, teman-teman, jadi pada saat kita mengeluarkan suara ini akan terdengar di telinga kita ya. Oke, untuk volume mic-nya kita naikkan dulu ya. Kita akan cek 1 2 3 dicoba. Oke, apa yang belum? 1 2 3 dicoba, cek 1 2 3. 1 2 3 dicoba, cek 1 2 3. Oke, kalau misalkan tidak ada suaranya, coba kita akan ganti ya ke bagian earphone ya, di sini untuk di handsetnya ya. Kita akan coba. Oke, biasanya dari soundcard ini kadang tidak sesuai ya, untuk biasanya ke earphone seharusnya buat headphone ya, buat handset, dan ini biasanya kebalikan ya, kebalikannya. Oke, kita akan cek. 1 2 3 dicoba, cek 1 2 3. Iya, jadi ternyata soundcard ini beda dengan soundcard yang lainnya, dimana soundcard kalau buat handset itu kan berfungsinya biasanya buat monitoring, dan ini ternyata kebalikan dari earphone-nya ya, yang khusus buat speaker luarnya ya. Jadi ini yang dibalik. Oke, tapi nggak jadi masalah ya, yang penting berfungsi. Oke, kita cek lagi. 1 2 3 dicoba, cek 1 2 3. Ini suara normal ya, ini suara normal tanpa adanya efek. Oke, sekarang kita akan coba efek ya, efek dari mic ini. Shout mode. 1 2 3 dicoba, cek 1 2 3 dicoba. Kita turunkan lagi. Oke, 1 2 3 dicoba, menggelegar ya suaranya. Oke, selamat datang pada teman-teman, kami persilakan untuk hadir. Oke, kita efek yang lain. Female voice. 1 2 3 dicoba. Male voice. 1 2 3 dicoba, cek 1. Baby sound.
Oke, terima kasih untuk semuanya, untuk penonton para pocong imut. Selamat datang dan selamat bergabung di live-nya Pocong Imut. Terima kasih. Dan itu untuk efek mic dari handset ya. Apabila teman-teman punya mikrofon kondenser, itu bisa digunakan juga ya. Dah, itulah teman-teman ya, dari suara soundcardnya, dari suara dari mic dari handset ya. Berarti kita sudah bisa melakukan live streaming ya. Dan karena kita untuk melakukan live streaming pasti kita juga membutuhkan yang namanya instrumen musik ya. Oke, instrumen musik kita akan coba kita lewat handphone ini ya. Kita sudah disambungkan ke instrumen. Oke. Dan untuk instrumen musik kita bisa gunakan di HP ya, di handphone ataupun di laptop ataupun di notebook ataupun di alat yang lainnya ya. Oke, kita pakai ini ya. Kita akan coba suaranya keluar atau tidak. Dan ini suara pada saat kita melakukan instrumen. Jadi kita turunkan dulu akompaninya. Jadi buat teman-teman, apabila ingin kita berdialog dengan iringan musik, kita juga bisa gunakan ini juga ya, bersamaan ya. Misalkan seperti oke, kita volumenya kita naikkan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah hadir di live-nya Pocong Imut. Terima kasih. Jangan lupa tap layarnya ya, jangan lupa terbangkan git-gitnya. Semoga di Pocong Imut diberikan keberkahan untuk semuanya ya. Oke, terima kasih selamat bergabung. Nah, itu bisa bersamaan, bisa bergabung ketika kita pada saat melakukan live ya, dengan suara dari mic ya, dari handset itu kita bisa gunakan dengan beriringnya musik ya. Musik bisa kita turunkan juga ya. Ketika kita ingin menurunkan musik, tidak bisa dari sini juga, bisa dari sini kita naikkan lagi ya. Dan speakernya untuk mic, suara mic kita bisa turunkan juga kalau kita ingin standby ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dari live streaming ya, kita lakukan live streaming ini, dan kabel instrumennya, dan ini kabel mikrofonnya, dan ini buat mix speaker earphone-nya ya, semuanya sudah berfungsi. Dan untuk pemasangannya teman-teman ya, untuk pemasangannya seperti ini ya. Jadi untuk pemasangannya seperti ini teman-teman ya. Untuk pemasangannya seperti ini, lihat ya. Silakan teman-teman di screenshot ya, biar nanti teman-teman bisa. Oke. Dan ini untuk pemasangannya. Dan ini untuk earphone yang seharusnya itu ke headphone ya. Jadi ini untuk fungsinya, untuk earphone ini fungsinya untuk mengontrol suara kita dari telinga kita ya. Jadi suaranya cukup di telinga kita dengan mengontrol dari live streaming ke handphone dan ke soundcard. Apabila pengen mendapatkan suara luar, kita gunakan speaker, berarti kita masukkan ke handset. Nah, ini jalur handset. Dan company ini adalah jalurnya si handphone ini ya. Jalurnya handphone ini. Dan untuk live 1 jalurnya ke handphone ini. Jadi ketika kita di sini live-nya sudah berjalan ya, seperti itu. Yang seperti itu ya. Dan ini lubang biasa. Dan apabila teman-teman ingin bila teman-teman misalkan untuk di suara instrumennya itu tidak membutuhkan kabel, kita juga bisa menggunakan Bluetooth. Dan ini kita langsung konekkan dengan Bluetooth ya. Nanti dari Bluetooth nanti kan ketemu dari sini nih ya, dari soundcard ini. Jadi tanpa kabel dari ini ya. Jadi tanpa kabel kita bisa gunakan Bluetooth ya, Bluetooth dari sini, dan aktifkan di handphonenya. Dan tanpa kabel itu bisa untuk musik ataupun buat instrumennya ya. Kalau
Bluetooth ini hanya pengganti apabila tidak ada kabel. Tapi kalau masih ada kabel, kita lebih efektif lebih kabel ya. Kalau Bluetooth itu kalau baterainya lemah itu kadang putus-putus seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya yang Pocong Imut dapat bagi informasinya untuk pemasangan soundcard R8 ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih banyak. Kita tunggu untuk soundcard selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.